wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah saya akan lanjutkan bait yang ke-12, yaitu bagian kedua tentang makhraj qaf. Ini adalah makhraj qaf. Ya, kemarin kita telah menjelaskan di halaman sebelumnya, yaitu wal qafu aqsal lisani fauqu, ya. Artinya ini di dalam Najm Jajariyah, makhraj qaf yaitu pangkal lidah bagian atas. Jadi pangkal lidah, aqsal lisan itu bagi pangkal lidah, ya. Pangkal lidah ditempelkan ke bagian atas langit-langit maksudnya. Menurut Hidayatul Mustafid, kitab Hidayatul Mustafid, ya. Ini al-makhrajul khamis. Ini adalah termasuk makhraj yang kelima di dalam kitab Hidayatul Mustafid, yaitu pengertiannya apa? Tentang makhraj qaf. Ma baina aqsal lisani yakni ab'adahu mimma yalil halqi wa ma yuhadihi minal hanakil a'la wa yakhruju minhul qaf. Artinya yaitu makhraj yang kelima adalah antara ujung belakang lidah. Maksud aqsal halqi itu, ya, yang kemarin kita jelaskan, aqsal halqi itu lidah yang paling belakang atau disebut juga pangkal lidah. Ya, di sini disebutkan ujung belakang lidah atau pangkal lidah. Lidah yang paling belakang, yakni yaitu bagian yang paling jauh, ab'adahu, bagian yang paling jauh. Yang paling jauh dari mana? Ya, paling jauh dari bibir. Ya. Mimma yalil halqi, yang berdekatan dengan tenggorokan. Jadi aqsal halqi itu bagian lidah yang paling jauh dari bibir, dia berdekatan dengan tenggorokan, ya, tenggorokan. Wa ma yuhadihi, dan bagian langit-langit atas yang berhadapan, ya. Wa ma yuhadihi ini berhadapan atau bersejajar minal hanakil a'la. Jadi bagian langit-langit atas yang berhadapan dengannya. Nah, ini kemana? Ke aqsal halqi. Jadi bagian langit-langit yang atas berhadapan dengan aqsal halqi, dengan lidah paling belakang tadi. Nah, ini adalah makhraj qaf, ya. Ini adalah pengertian atau tentang qaf, makhraj qaf di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Namun untuk prakteknya nanti kita lihat di halaman selanjutnya, ya. Ini hanya pengertian menurut Jariyah. Kemudian ini yang satunya lagi menurut Hidayatul Mustafid. Silahkan nanti dihafal oleh para santri, ya. Kemudian untuk prakteknya, ya. Ini falqafu min aqsal lisani wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Ini nanti prakteknya seperti ini, ya. Apa qaf itu? Min aqsal lisani, dari aqsal lisan. Aqsal lisan ini paling belakang lidah di sini. Aqsal lisan, ujung lidah. Paling jauh, ab'adahu, aqsa itu jauh dari bibir, ya. Aqsal lisan ini wa ma yuhadihi, sejajar, atau bisa juga kita tempelkan agar sejajar. Minal hanakil a'la, dengan langit-langit atas nih, langit-langit atas. Kita tempelkan. Aqo, seperti itu, ya. Coba kita lihat artinya. Nah, artinya itu dari pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Ini cara prakteknya segitu. Ditempelkan. Jadi kita prakteknya ditempelkan si ujung lidah, pangkal lidah maksudnya yang paling belakang, ditempelkan ke langit-langit atas. Atau ini menurut Dr. Ayman Swed, ya. Menurut Dr. Ayman Swed, nah ini aqsal lisan, ya, aqsal lisan ini pangkal lidah itu ma'a ma yuhadihi minal hanakil lahmi, ya. Hanakil lahmi itu langit-langit daging ini nih. Ini langit-langit daging. Jadi menurut Dr. Ayman Rushdie Sued, makhraj qaf lidahnya ini, pangkal lidah aqsal lisani, belakang lidah yang dekat dengan tenggorokan, itu ditempelkan ke langit-langit
atas atau sejajar dengan langit-langit atas. Ya, ini prakteknya. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, kita coba praktek. Nah, jadi tadi dijelaskan yaitu mahraj qaf itu aqsal lisani ma yuhadhihi minal hanakil lahmi, ya. Ditempelkan ke langit-langit daging di sini atau hanakil a'la yang belakangnya aqsal lisaninya, aqsalnya ditempelkan. Contohnya qaqi kubaqo, qaqi kubaqo, tempelkan aja ke atas, baqo, baqo, baqo. Jadi ujung lidah kita disejajarkan, ditempelkan, baqo, baqo, lidahnya ke atas kan, sebab dia mempunyai sifat ismat, jahar, qalqalah, syiddah, infitah, isti'la. Ini menurut ada di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Ya, ini najomnya. Untuk qaf itu sifatnya lil qafi ismatun wa jahrun qalqala wa syiddatun fathun wa ulwun fa'qila. Pertama, qaf itu mempunyai sifat ismat, wa jahrun jahar, qalqala yaitu qalqalah, wa syiddatun dan sifat syiddah, fathun mempunyai sifat infitah, wa ulwun dan mempunyai sifat isti'la. Ini untuk qaf. Nah, dia mempunyai sifat jahar, tertahannya inhibasu jaroyan, nafsi tertahannya angin. Qaqi kubaqo, baqo, baqo. Nih, kita tutup, angin tertahan. Baqo, baqo. Nah, dia punya spesialis yaitu punya sifat qalqalah. Yaitu qalqalah itu sautun zaidun haddasa fi makhraji ba'da dhaghti makhraji wa husulul harfi fihi bidzalika dhaghti. Yaitu qalqalah itu sautun zaidun, suara tambahan, haddasa yang baru. Tadinya tidak ada suara itu. Kemudian ada suara tambahan atau memantul fi makhraji ba'da dhaghti, ya. Di dalam tempat suaranya setelah ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada. Makanya ditekan, ditekan, koki kubak kok, langsung ada tuh qalqalah, bak kok, bak kok. Dia juga ada sidah, jadi tekanannya lebih kuat lagi sidah. Bak kok punya sifat isti'la. Isti'la ini pangkal lidahnya atau lidah yang paling belakang ke atas kan. Bak kok, bak kok, bak kok, bak kok. Seperti itu ya. Koki kubak kok, kon koni kokona, koni kokona, minal mukoni, mukoni, ya, mukoko waliko. Nah, jadi lidahnya ke belakang kan. Koki kubako, bako, yang mempunyai sifat qalqalah, yaitu suara sautun zaidun hadasa fi makhraji bada doktil makhraj, yaitu ada suara tambahan yang baru. Tiba-tiba kopnya ada dua. Koki kubako, nah, bako, bako, nah, ya, suara tambahan baru. Itu namanya qalqalah. Kenapa? Karena ada tekanan ba'da dokti. Nah, ini adalah tentang makhraj qaf. Nah, baik, kita akan menjelaskan yang ada di dalam surat Al-Fatihah tentang makhraj qaf, yaitu mustaqim. Qaf itu ingat aqsal lisannya ditempelkan ke langit-langit lahmi atau ke langit-langit daging orang biru, sejajar ya dengan aqsal lisan. Mustaqim, qaqiqu baqo, 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 mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Nah, seandainya aqsal lisannya ditaikkan ke atas, ke depan, jadi yang dimaksud kaf asfalu itu maksudnya bawahnya bukan bawah ke sini, tapi amamahu, ke depannya, ya. Nah, makanya kita mesti telaki yang dimaksud apa namanya, wal sumal kapu asfalu, kemudian untuk kaf itu lebih bawah. Maksud lebih bawah ini bukan bawah ke sini, ke tenggorokan, tapi
Amamahu, agak naik ke depan, ke depan, ke depan bibir. Tepatnya antara langit-langit daging, hanakil lahmi dan hanakil azmi, ini yang kuning, tengah-tengah sini. Kedepankan sedikit jadi kaf. Mustaqim. Kalau mustaqim, nah jadi kaf, kedepankan. Mustaqim. Nah, bukan qaf. Jadi kalau kita mengucapkannya mustaqim, nah itu bukan mahruz qaf, tapi kaf. Ya hati-hati ya, ini di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun salat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kaf. Mustaqim. Mustaqim. Nah, ini pasti aksol lisannya ditempelkan agak ke depan. Ya, sini. Ya. Sedangkan kaf itu ke belakang. Mustaqim. Mustaqim. Ya. Mustaqim. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu depan. Kalau terlalu ke depan dia jadi kaf. Mustaqim. Mustaqim. Kalau ini kita bacanya kolkolah. Dikolkolahkan kalau berhenti, huruf terakhirnya disukunkan jadi kolkolah. Falako, falako, falako. Nah, falako. Terus kholako, kholako, kholako. Ya, seperti itu. Gosikin idza waqab. Gosikin. Nah, kalau kita bacanya gosikin, nah itu jadi kaf. Makanya jangan jangan terlalu ke atas. Gosikin. Nah, gosikin jadi kaf yang betul. Gosikin. Gosikin. Agak ke bawah. Gosikin. Nah, seperti itu. Gosikin idza waqab. Ini penjelasan tentang makhraj qaf ya. Kemudian untuk selanjutnya, baik, selanjutnya insya Allah nanti ke depan jika tidak ada halangan kita akan menjelaskan tentang makhraj kaf ya, yang bagian ketiga. Itu bait yang ke-13 tentang masih makhraj lisan. Makhraj lisan pertama yaitu qaf, yang kedua menjelaskan kaf. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan menjelaskan makhraj kaf bait yang ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.